Terima kasih ya. Pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Impres Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2020 mengenai penataan ekosistem nasional logistik. Wah, ini luar biasa ini, ya kan? Di mana semua sistem terintegrasi, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Perhubungan, ya kan, Keuangan melalui Dirjen Bea Cukainya, termasuk Menteri Dalam Negeri, diminta berkolaborasi untuk menata suatu sistem logistik. Ya, ini istilah yang banyak beredar itu adalah INSW. Besar kan bisnis ini? Nah, bisnis GPS bisa menjanjikan. Pertama, akan didukung oleh pemerintah, gitu. Yang kedua adalah pemain GPS pun, biarpun sudah banyak sekarang, tapi mereka punya style masing-masing, gitu, punya seperti kue masing-masing. Adanya SK Dirjen Perhubungan Darat, wih, mantap kan, yang mewajibkan pakai GPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di acara Ngopi bareng Bang Dersi, ngolah pikiran tentang GPS. Nah, berapa hari terakhir ini Bang Dersi dapat pesan dari beberapa sobat Bang Dersi melalui WA. Katanya bahas dong mengenai bisnis GPS, gimana dampaknya bisnis GPS terhadap pandemi corona ini. Nah, pada kesempatan hari ini mungkin Bang Dersi sedikit sharing atau ngolah pikiran ya mengenai bisnis GPS, industri GPS dan dampaknya terhadap COVID ini. Dan juga mungkin nanti Bang Dersi juga menyampaikan beberapa informasi pengumuman dari pemerintah, baik itu dari Presiden kita Pak Jokowi, dan juga ada beberapa keputusan dari Kementerian Perhubungan Darat di bidang transportasi. Oke, kita langsung saja tanpa bertele-tele ya. Data atau informasi yang Bang Dersi terima dari para praktisi ataupun pemain GPS, vendor GPS, dampak corona ini luar biasa dahsyat. Secara omset penjualan 40-60% tergerus omsetnya. Nah, cuman untungnya aja bagi vendor GPS yang menggunakan pola bisnis recurring yang ada biaya bulanannya sedikit terobati. Namun vendor GPS yang skema bisnisnya dengan sistem jual putus atau menjual perangkat, nah ini cukup berasa gitu. Ini omsetnya 3 bulan 4 bulan terakhir ini langsung menukik tajam gitu ya. Tapi lagi-lagi bagi vendor GPS yang sistem recurring yang berlangganan, yang tidak hanya menjual perangkat, ya kan, tidak hanya menyewakan perangkat, gitu, lebih ke services, ya sedikit bernapas gitu. Kenapa? Ya karena masih ada biaya bulanan. Meskipun itu sangat terdampak karena dari pemerintah pun yang transportir yang boleh beraktivitas itu hanya bisnis tertentu, misalnya yang berhubungan dengan angkutan distribusi makanan, minuman, kesehatan, ya perangkat-perangkat kesehatan gitu ya, sembako ya seperti itu. Tapi yang industri yang lainnya tidak boleh beroperasi, khususnya seperti misalnya bus pariwisata, ya kan, itu sangat terganggu gitu. Dan juga bisnis angkutan yang di luar makanan, minuman, dan kesehatan tadi gitu. Nah, iya, bagaimana cara mereka bertahan? Hampir semuanya coba memberikan stimulus atau diskon, sehingga para prospek atau customer mereka bisa repeat order, atau yang new prospek bisa PO. Tapi kembali lagi kondisinya masih belum stabil. Padahal sebenarnya bisnis GPS ini
sangat menjanjikan. Nah mungkin nanti mungkin hari ini Bang Dersi mau lihat sisi bisnisnya di sektor GPS. Oke, data yang Bang Dersi dapat dari Badan Pusat Statistik BPS bahwa angkutan mobil bis, mobil barang itu lumayan besar. Tahun 2017 saja hampir 2,5 juta untuk mobil bis. Ini berarti angkutan orang, ya kan? Kalau mobil barangnya hampir 7,5 juta. Banyak kan? Gitu. Tapi info dari Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia itu mungkin ya aktifnya 2,5 juta atau lebih ya, seperti itu. Nah, besar kan bisnis ini? Nah, bisnis GPS bisa menjanjikan. Pertama, karena didukung oleh pemerintah, gitu. Yang kedua adalah pemain GPS pun, biarpun sudah banyak sekarang, tapi mereka punya style masing-masing, gitu. Punya seperti kue masing-masing. Ada yang GPS yang concern ke safety, bermain di oil mining, ada yang bermain di logistik distribution, ya kan? Ada yang bermain di simple tracking, car rental, ya kan? Nah itu sudah punya segmen-segmen sendiri, gitu. Tapi prinsipnya ya GPS-nya itu tetap dipasang di mobil. Oke, Bang Dersi coba masuk ke tadi seperti disampaikan ya bahwa adanya SK Dirjen Perhubungan Darat. Wih, mantap kan? Yang mewajibkan pakai GPS. Kalau coba Bang Dersi lihat sih fitur-fiturnya ataupun requirement yang diminta oleh Kementerian Perhubungan, yaitu arahnya ke GPS safety. Kenapa safety? Karena lebih ke untuk keselamatan dalam berkendaraan. Jadi driver performanya terkontrol, ya kan? Mulai dari speeding, mulai dari fatigue, ya kan? Jika ada percepatan, acceleration, gitu. Nah ini sobat Bang Dersi, ini mesti hati-hati nih. Jangan sampai sobat Bang Dersi yang mungkin saat ini sudah pengusaha ataupun rental mobil ataupun tadi angkutan barang, angkutan penumpang tadi, jangan salah pilih vendor GPS. Nah, banyak kok yang beredar di Indonesia gitu, yang tadi yang Bang Dersi sampaikan tadi itu, kalau lihat di Google tinggal cari aja, itu banyak banget gitu. Poinnya adalah untuk sobat Bang Dersi jika ingin menggunakan layanan GPS harus yang GPS safety. Ya, kenapa? Ya karena dari pemerintah sudah mengasih regulasinya. Nanti Bang Dersi akan share di video ini gitu, aturan-aturan dari Kementerian Perhubungan. Ya seperti itu. Gitu. Oke, sobat Bang Dersi, apapun kondisi kita harus fokus, harus terus berjuang. Pandemi corona ini tidak membuat kita menyerah. Sektor bisnis manapun terdampak, gitu. Tapi bagi sobat Bang Dersi yang pengen mencoba bisnis GPS, nggak ada salahnya. Kuenya masih besar, pemainnya pun biarpun banyak, tapi dia punya segmentasi masing-masing. Yang penting satu, timnya harus siap, ya. Tidak hanya menjual, tapi harus punya tim after sales yang baik juga, gitu. Karena beberapa teman Bang Dersi, praktisi maupun pengguna GPS atau vendor GPS selalu mengatakan itu. Yang paling penting kan after sales, gitu. Bisnis sekarang bisnis penuh sinergi dan harus sinergi, karena kebutuhannya pun tidak hanya simple, gitu. Semua harus diintegrasikan, gitu. Di swasta mungkin teman-teman tersebut Bang Dersi tahu ada DHL, ada Unilever, itu mereka sudah mensyaratkan untuk bisa membawa barang mereka, transporternya harus pakai GPS, dan vendor GPS-nya harus bisa mengintegrasikan ke platform mereka. Nah gitu. Nah pemerintah pun sekarang begitu. Gitu.
Dari Impres sangat jelas, dari Kementerian Perhubungan sangat jelas, semua harus connect ke server integrator. Kalau di transportasi mungkin server integratornya Kemenhub, di angkutan barang berbahaya di server integratornya Kementerian Lingkungan Hidup, ya kan? Nah, kalau nanti ada yang maksudnya impor, ada perangkat ISIL, ya itu mesti ke servernya Bea Cukai, ya kan? Seperti itu. Ini udah jelas sekali gitu. Maka ayo sobat Bang Dersin, jangan pernah menyerah. Kita berjuang sama-sama, kita diskusi, ngobrol pikiran ya untuk GPS ini. Baru-baru ini Bang Dersin dapat suatu file atau dokumen lah ya, dokumen yang berisikan adalah instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 5 tahun 2020. Nah, itu mengenai penataan ekosistem logistik nasional. Nah, ini luar biasa ini, gitu. Di mana harus semuanya terintegrasi, harus semuanya online, baik itu sektor logistik, transportasi, dan pendukung-pendukungnya. Nah, ini akan menjadi suatu bisnis yang menjanjikan bagi para vendor GPS yang siap bersinergi. Nah, ini Bang Desi kasih tipsnya nih. Kenapa? Karena dari dokumen yang Bang Desi baca, Impres ini akan segera dijalankan. Oke, Bang Dersi coba kasih ilustrasi ya. Pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, sudah mengeluarkan Impres, Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2020 mengenai penataan ekosistem nasional logistik. Wah, ini luar biasa ini, ya kan? Di mana semua sistem terintegrasi, Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Perhubungan, ya kan, Keuangan melalui Dirjen Bea Cukainya, termasuk Menteri Dalam Negeri, diminta berkolaborasi untuk menata suatu sistem logistik. Oke, ini istilahnya tuh INSW, Indonesia National Single Window. Wah, bahasanya agak belibet ya, tapi ya itulah, ya mungkin maksudnya tuh semuanya terintegrasi. Nah, dari kondisi seperti itu, ini menjadi suatu seperti apa, kembali bangkitnya industri GPS gitu loh, masih apa, shining gitu, bersinar kembali jika vendor GPS itu siap mengikuti atau istilahnya itu berada di jalur yang tepat sesuai dengan pemerintah tadi gitu. Bayangkan pemerintah sebagai regulator mendukung, ya kan? Tadi Bang Desi coba cerita bahwa marketnya ada jutaan, sampai 2,5 juta sampai 3 juta itu. Nanti data lengkapnya ada di data BPS, nanti Bang Desi juga share. Itu jumlah angkutan barang dan angkutan penumpang. Angkutan penumpang itu ada bus pariwisata, ada juga bus akap, bus antar kota, antar provinsi. Sedangkan angkutan barang itu ada angkutan barang umum, general, dan juga ada angkutan barang berbahaya. Nah, sekarang ini untuk angkutan barang berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup sudah mewajibkan harus pakai GPS, gitu ya. Kementerian Perhubungan juga mewajibkan. Tadi Bang Desi disampaikan ada SK Dirjen dari Menteri Perhubungan itu mewajibkan semua angkutan barang penumpang ber-GPS. Nah, bagi para sobat Bang Desi yang berminat untuk bisnis GPS, ini peluang yang apa? Yang bagus gitu. Untuk karena marketnya besar gitu. Meskipun sekarang juga pemainnya lagi sudah banyak, sudah puluhan ya. Tapi ya namanya juga orang berusaha ya, selalu ada, pasti ada apa, perjuangan, pasti ada hasilnya. Nah, kalau dari saran dari Bang Dersi sih sebenarnya simpel aja. Kita nggak perlu melakukan bisnis yang sama, tapi cukup kita bersinergi. Nah,
Nah, ini penting nih kata-kata sinergi ini. Mungkin Sobat Bandersi yang sudah expert, sudah ahli di bidang IT, ya kan, sudah ahli juga di bidang transportation, sudah ahli juga ataupun jaringan di bidang yang lain, tinggal bersinergi saja dengan platform GPS yang saat ini ada. Gitu loh. Mungkin kalau yang mau coba komen ataupun tanya Bang Dersi, silakan di chat ya. Karena sudah beberapa kemarin yang mulai semenjak channel ini dibuat sudah ada yang menanyakan gitu. Nah, ini tipsnya Bang Dersi, sinergi gitu. Berbagi gitu. Kuenya cukup besar, kita berbagi karena dari 34 provinsi ini harus dilayani gitu. Nggak mungkin satu vendor GPS itu satu atau dua siap atau sanggup gitu. Ini nah mungkin istilahnya mungkin gambarnya itu misalnya di daerah provinsi A mungkin sudah ada yang tim yang IT-nya kuat, tim operasinya kuat, tinggal bersinergi dengan vendor satu gitu kan. Di provinsi yang lain juga sinergi dengan vendor 2. Nggak apa-apa, ini emang sifatnya harus sinergi. Nah, itu mengenai industri GPS. Nah, bagi Sobat Bang Dersi yang pengen tahu detail, boleh komen, diskusi dengan Bang Dersi. Simple kok bikin bisnis GPS. Kalau bicara, yang penting ada tim ya, ada server ya, ada server bisa ada map server, bisa ada database server, bisa juga ada web server. Tinggal install, sekarang kan zamannya cloud atau fisik server. Kita bisa colocation di gedung cyber ya, ataupun tempat-tempat colocation yang lainnya. Yang penting akses ke internetnya baik gitu. Ada fisik server atau cloud server, itu juga bagus. Yang juga punya tim programmer dan developer yang kuat, ya kan, punya tim marketing yang kuat, punya tim advertising yang kuat, udah nggak susah. Selama ada kemauan pasti bisa. Ya, tinggal Sobat Bandersi ini mau mulai dari awal dari nol atau bersinergi. Nah, baik lagi nih Bang Dersi sih salah caranya bersinergi, karena kalau mulai dari nol kita baru mulai orang sudah kemana-mana, ya kan. Oke, sampai di situ mengenai industri GPS, bisnis GPS ya, mas saya masuk Bang Dersi bisnis GPS. Kuenya gede, peluangnya juga gede. Gitu. Tinggal Sobat Bang Dersi coba dah pikir-pikir gitu, mau usaha sendiri kah atau